Oke, dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, kita bisa kerucutkan ada beberapa poin yang bisa menjadi entry point kita dan menjadi goal dalam pengembangan visi kita atau visi sekolah nanti. Ada kalimat karakter, kemudian kemandirian, ketangguhan, dan yang perlu ada perhatian juga adalah entrepreneurship. Nah, itu nanti juga akan menjadi bagian yang harus kita perhatikan karena alumni kita juga harus punya kemampuan itu menurut saya. Ya. Oke, setelah itu kita nanti akan lihat bagaimana sisi siswa kita, ya. Nah, murid-murid kita ini sebenarnya seperti apa yang mereka sadari dari kemampuan mereka, apa yang mereka ketahui dari dirinya sendiri. Nah, nanti dari situ kita akan bisa sambungkan dan kembangkan menjadi sebuah visi, ya. Mas, monggo, Mbak. Ya. Saya dan teman-teman sadar betul akan potensi saya untuk mewarnai masa depan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Jadi yang saya dan teman-teman perlukan adalah untuk mempersiapkan diri dari masa muda ini untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah. Ada tambahan? Mbak. Mungkin selama saya bersekolah di sini, saya melihat banyak sekali potensi yang bisa kami capai di sekolah ini. Tidak hanya tentang pembelajaran saja, di sekolah kami, di sekolah saya ini SMK Muhammadiyah 3 Gresik ini, kami juga diajarkan tentang proyek dan kami juga diajarkan bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar. Jadi menjadi entrepreneur. Ya. Jadi dari sisi siswa atau murid, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan bahwa yang penting adalah mereka punya kesadaran dulu bahwa mereka punya potensi. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa menyambungkan dari keinginan kita, kemauan mereka, kemudian kondisi yang kita miliki, ya, sehingga kemudian menurut saya ada yang harus kita prioritaskan, ya. Jadi kita prioritaskan. Artinya begini. Setelah mengetahui bagaimana siswa-siswi kita, Bapak Ibu wali murid, industri dan seterusnya, tentu apa yang akan membawa, kira-kira yang membawa anak-anak kita nanti itu menjadi anak-anak yang memang siap berkompetisi, kemudian dari kesadaran yang mereka tunjukkan itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Apa yang kita perlukan? Pak, boleh masuk? Ya. Setelah kita berdiskusi mengenai apa harapan dari tadi, menurut saya, Bapak, yang dasar yang paling mempengaruhi adalah lingkungan belajar, Bapak. Jadi semua itu dimulai dari lingkungan belajar. Kalau misalnya jadi seperti ini, Bu Febri tadi bilang bahwasanya setiap anak punya potensi yang berbeda. Tentunya mereka juga punya karakter belajar yang berbeda. Kemudian tadi Bapak Andika selaku perwakilan juga menyampaikan bahwasannya yang paling penting dibutuhkan seorang alumni setelah lulus kemudian bekerja adalah budaya. Lah, semua itu tentunya harus dimulai dari lingkungan belajarnya. Kalau lingkungan belajarnya mendukung karakter dari setiap murid, kemudian mendukung terciptanya budaya, itu akan kita sebagai pendidik juga sangat dengan gampang juga bisa mengarahkan anak-anak itu menjadi anak yang tadi Bapak yang tangguh, kemudian
memiliki karakter, memiliki kompetensi, kemudian bisa juga anak-anak itu bisa memiliki jiwa entrepreneur. Kalau menurut saya seperti ini. Lah, lingkungan belajar yang bagaimana ini yang mau kita suguhkan kepada anak-anak agar anak kita nanti bisa mengarah ke sana itu, Bapak. Oke, menarik ya. Lingkungan belajar. Nah, Mas kira-kira kalau sampean belajar terus mencucu ini seneng nggak? Gurune mencucu, budak mau mencucu. Nanti gurunya apa marah-marah, muring-muring, terus bicara dengan nada keras, kasar, seneng nggak? Mau gimana harus suka. Itu sebagai bentuk kasih sayang. Enggak jujur. Ya. Ada gurunya Pak di sini juga. Tapi tentu sesuatu yang menyenangkan itu kan mesti iso ngene. Wah, ini nek seneng saya bisa buat ini. Ya. Yang ini bisa dikembangkan jadi begini. Ini jadi begini. Jadi begitu. Ya, bisa enggak begitu? Sampean kalau Nah, umpamanya posisi kita belajarnya dengan senang pasti akan berkembang. Bisa enggak begitu? Bisa. Nah, iya, itu poinnya. Nah, poinnya di situ. Dan saya yakin industri juga senang kalau begitu. Betul. Ya. Orang tua juga seneng. anaknya gak diamuin ya Bang. Karena di rumah kadang-kadang bapaknya ini ngamuan. Orang tua kan sering. Gak boleh Pak ngoten niku. Di rumah juga harus Nah, menyenangkan. berarti makanya kadang-kadang anak-anak lebih senang di sekolah. Nggak mau pulang. Oh gitu ya. Tapi dicariin sama bapaknya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira itu sudah menjadi bagian penting yang kita dapat, poin pentingnya, dan yang harus kita paham bersama adalah ini Bapak Ibu guru yang terlibat sekolah, industri yang juga hadir di sekolah untuk memberikan dukungan di banyak bagian, banyak hal. Maka ini yang harus kita pahami bahwa Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu butuh modeling. Contoh. Ya, butuh contoh. Artinya begini, bahwa ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu tapi ternyata tidak dilakukan, nah tentu itu menjadi bumerang. Ya, jadi bumerang. Nah, oleh karena itu dari membuat atau menciptakan lingkungan yang menyenangkan tadi, ya bukan sekedar menyenangkan, ya, tapi bagaimana kondisi menyenangkan itu diwarnai dengan motivasi, diwarnai dengan memberikan contoh, kemudian diwarnai dengan hal-hal yang bisa meningkatkan kreativitas mereka, menjadi pribadi-pribadi yang bernalar kritis dan seterusnya. Sehingga dari situ tanggung jawab keluar, ya, itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita akan rumuskan, nanti setelah ini kita akan rumuskan tentang bagaimana visi dan misi kita, hasil dari apa yang kita diskusikan bersama, ya. Itu insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan langsung sampaikan. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dari industri, dari wali murid, dari tokoh masyarakat, dari anak-anak, ya. Terima kasih sudah hadir dan ini menjadi sangat berarti bagi kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hasan. Jadi dapat kita simpulkan di sini ya Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini, di mana nanti akan dilanjutkan sebagai suatu visi misi sekolah kita yang baru mungkin Pak ya, ada perkembangannya atau di itu kan. Jadi kita itu sama-sama memimpikan murid-murid yang tangguh, berkarakter, mandiri, dan tadi ada yang kepengen berjiwa entrepreneur juga yang dari Bu Rahmat tadi.
Kemudian kita juga harus percaya dan harus yakin bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi yang beragam ya. Ada tadi bilang gitu ya. Dan keragaman itu adalah potensi yang saling melengkapi. Kemudian di sekolah kami alhamdulillah di SMK Muhammadiyah sudah mengutamakan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Ada tadi kalau gurunya marah-marah nggak suka ya. Adik Puri juga, tapi mungkin salah satu bentuk kesayangan kalau menegurnya itu seperti itu, ada seperti itu. Kemudian murid-murid di sekolah kami sadar betul bahwa sosok potensial yang akan mewakili masa depan adalah baik keluarga, masyarakat dan maupun bangsa dan negara. Setelah itu pendidik pendidikan selaku industri, kami para pendidik di sekolah kami juga yakin bisa menjadi teman, orang tua, motivator juga untuk murid-murid kami. Terima kasih industri sudah memberikan saran juga bahwa memang kami sekolah SMK butuh tentang 5R tadi ya Pak. Kemudian budaya tadi apa? Budaya industrinya. Ya terima kasih Pak Hamdi selaku perwakilan PT HMI atau PT dan PT Niki juga termasuk. Luar biasa sekali sudah meluangkan waktunya di sini. Bapak Ibu guru juga, Pak Zainal Fanani selaku komite sekolah juga sudah hadir meluangkan sini. Jangan dimarahi lagi Pak ya, anaknya di rumah ya Pak ya. Kami sudah berusaha di sini menyayangi, kalau dimarahi kasihan nanti. Ya. Adik-adik juga terima kasih. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Oke.